Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. Satu, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Dua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak peduli dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Empat, dari Indonesia, bangsa-bangsa dari timur ke barat, dan akan kembali lagi di Yerusalem. Lima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, kita sedang beribadah. Amin. Karena itu mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang melakukan aktivitas lain, boleh kita duduk tenang dulu, kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita satukan hati kita, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mengucap syukur pada Tuhan buat hari ini. Buat hari ini, hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat setiap kami. Oh Yesus, kami mengucap syukur. Barala 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 basyande, hilarala barala barala basyande, hilarala barala barala basyande. Barala 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 bo. Yesus, Yesus Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, amin, takkan pernah Kau meninggalkanku. Angkat tanganmu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sama-sama angkat pujian ini, nyanyikan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka
Engkau yang mencintai Tuhan, angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mencintai Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi ke hadapan Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Dengan kesungguhan hatimu nyatakan, sungguh aku cinta Yesus.
Ku cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Engkau Yesus, Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, oh, sungguh aku cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang mencintai Tuhan, yang mau bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Katakan yes. Biar sama-sama kita meninggikan Tuhan hari ini. Katakan wow. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Biar sama-sama hari ini kita bersuka cita karena Tuhan. Amin. Woo! Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama melompat, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan bersuka cita sama-sama kita nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, angkat suaramu dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan, Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kau hebat Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus hebat katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku,
nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Mari dari awal katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku.
meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan, mari angkat kedua tangan kita. Hidup kami biar meninggikan nama-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mari sekali lagi angkat dua tangan kita di hadapan Tuhan. Hikarabata kaya ralabu, kinaralaba karalaba. Mari menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Uralabata karalaba laba 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 laba. Kinaralaba ralaba 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 laba 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 laba. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh Ramasandara laba 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 laba. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, angkat tanganmu, sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia. Tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Ora patakara la bara la bara la bara la bara 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 bara. Hikara la 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 la. Ayo bangun rohmu, bangun imanmu dari dasar yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Ora la bala 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 bala. Ora la bara la bara la bara la bara 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 bara. Ora la bala 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 bala. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Tuhan. Ora la bala 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 bala. Ora la bala bala, mari berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh. Hikara la bala 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 bala. Hikara la moya sandara la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Ora la basandara la bala 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 bala. Hikara la bala 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 bala. Ora la bala bala bala, jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah umat-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu. Ora la bala, mari terima pengurapan Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus, terima. Ora bakara la bala 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 bala. Ora la bala bala, terus ubahkan setiap kami Tuhan. Terus ubahkan hidup kami ya Tuhan. Dari hari ke hari semakin disempurnakan, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Hinarala bakarala barala bara 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 bara. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bakarala bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Tuhan, Kau melihat umat-Mu, anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengasihi-Mu. Oleh sebab itu sesuai firman-Mu, maka segala kebaikan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan apapun keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini di dalam nama Yesus. Dan kami boleh berkata dengan iman, dengan ucapan syukur, sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Kau menyembuhkan sekali lagi yang sakit. Hamba berdoa, apapun sakit penyakit umat-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Firman-Mu adalah cermin bagi kami. Oleh sebab itu kami terbuka akan firman-Mu. Dan kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau diubahkan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami ada menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Menjadi penurut-penurut Allah. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara mungkin lagi berdiri di rumah-rumah, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, dan setiap rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Ya, bilang sama kalau ada suami atau istri ataupun anak ataupun saudaranya di sebelahnya, bilang begini, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Di tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana pandemi belum berakhir. Tapi satu hal yang saya percaya, pandemi ini kalau Tuhan Yesus belum datang, pasti akan berakhir. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu di tengah yang namanya mengurangi aktivitas kita di luar, mungkin memang masih ada yang bekerja karena tuntutan pekerjaan perusahaan yang ada. Tetapi aktivitas-aktivitas lainnya seperti nongkrong bareng, acara-acara lainnya sudah tidak kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Artinya kita akan lebih banyak ada di rumah. Oleh sebab itu waktu-waktu di mana kita banyak berada di rumah atau sedang disembunyikan Tuhan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang mau dan mengerti ini katakan amin. Tuhan mau kita hari-hari ini seperti Maria, yang banyak duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya umat Tuhan, gereja yang hari-hari ini banyak berada dalam hadirat Tuhan, maka umat Tuhan tersebut akan dibersihkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maksud saya, ketika kita bersering ada dalam hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, maka Bapak Saudara, firman Tuhan itu akan mengoreksi hidup kita, menasehati hidup kita, memperbaiki hidup kita, sehingga di hari-hari ini kita menjadi gereja atau umat Tuhan yang semakin dikuduskan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan saya percaya ketika gereja Tuhan dikuduskan, gereja Tuhan dibersihkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan semakin besar di dalam gerejanya atau di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kalau berbicara integritas Bapak Ibu Saudara, integritas itu harus lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang intim dengan Tuhanlah, seperti Maria,
kemudian dia akan hidup di dalam pertobatan, maka orang tersebutlah ia akan memiliki integritas di dalam hidupnya. Nah, mari kita lihat di 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai 16. 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai ayat 16, ini ayat yang sering kita dengar. Tetapi mari kita dengarkan kembali sehingga biar sungguh-sungguh kita melakukannya. Apa yang dikehendaki Tuhan. 2 Tawari pasal 7 ayat 13 sampai 16 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan, apabila Tuhan menutup langit, ada belalang yang makan habis hasil bumi, apabila ada penyakit sampar Bapak Ibu Saudara, yang ada yang kita lihat hari-hari ini, maka Tuhan katakan umatku yang atas namaku disebut. Artinya siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam situasi-situasi di mana dikatakan langit tertutup, belalang memakan habis bumi, penyakit sampar ya sedang melanda bumi. Maka Tuhan katakan, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harus apa? Melakukan apa? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya maksudkan di awal ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Hari-hari ini Tuhan mau kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita harus banyak waktu untuk berada di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hari-hari ini banyak berada dalam hadirat Tuhan seperti Maria, maka ayat berikutnya berkata, mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya apa Bapak Saudara? Ada yang namanya pertobatan. Ketika orang mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, berdoa, kemudian hasilnya, kemudian berikutnya dia berbalik dari jalan-jalan jahat. Jadi kalau orang mau mencari wajah Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, sudah otomatis Bapak Saudara dia akan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Atau yang namanya mengalami pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Dan saya percaya sekali lagi, saya tekankan sekali lagi bahwa orang yang banyak masuk dalam hadirat Tuhan, hari-hari ini pasti dia akan banyak bertobat. Pasti banyak bertobat. Dia pasti merendahkan diri, Tuhan ampuni saya. Maka firman Tuhan, Roh Kudus ya, akan menuntun dia untuk yang namanya berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan, umat Tuhan harus hidup di dalam pertobatan. Katakan amin. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Siapa Bapak Ibu Saudara yang mau diampuni? Yang suaranya mau didengar oleh Tuhan dan juga mau melihat pemulihan yang terjadi atas Indonesia. Boleh angkat tangannya. Haleluya. Ini Bapak Ibu Saudara. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak mencari wajah Tuhan. Dan kemudian orang yang mencari wajah Tuhan pasti akan terjadi, yaitu dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan hasilnya luar biasa. Pemulihan atas negeri. Pemulihan atas kota. Jakarta dan sekitarnya. Atas Indonesia. Pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Alkitab katakan juga apa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Katakan haleluya. Ayat ini disampaikan, firman Tuhan disampaikan kepada Salomo ketika Salomo mentahbiskan bait suci. Bukankah Bapak Saudara dalam perjanjian baru, hidup kita adalah rumahnya Tuhan. Tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan. Katakan amin. Siapa yang rindu untuk yang namanya Tuhan tetap ada, mata Tuhan, hati Tuhan tetap tinggal di dalam baitnya ini. Angkat tangannya. Katakan haleluya. Oleh sebab itu Bapak Saudara banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai berbalik dari jalan-jalan orang bebal. Atau apa? Bertobat dari yang namanya kebebalan. Berbicara mengenai berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Bapak Saudara, saya mendapatkan dari kemarin saya sampaikan ada 3 hal yang harus kita bertobat dari. Yang pertama dari yang namanya jalan orang fasik. Yang kedua dari jalan orang bebal. Dan yang ketiga jalan orang-orang munafik. Ketika kita sebagai umat Tuhan berbalik dari jalan-jalan ini, maka saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita tercinta. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dan saya percaya ini waktunya gereja bangkit. Ini waktunya gereja mencari Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kefasikan, kebebalan, dan kemunafikan. Dan inilah waktunya pemulihan atas negeri kita. Kemenangan atas COVID-19 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan tentang kefasikan, tentang yang namanya bebal, tentang Nabal, bebal orangnya. Tapi hari ini firman Tuhan biarlah juga menerangi hati kita. Kita bercermin kepada firman Tuhan. Sehingga ada hal-hal di dalam hati kita dan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu hari ini boleh dibersihkan oleh yang namanya firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan yes? Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan sekali lagi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari katakan kita nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Tuhan menginginkan kita bertobat dari yang namanya kebebalan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat yang pertama tentang yang namanya orang bebal. Amsal pasal 28 ayat yang ke-26. Alkitab katakan orang bebal itu seperti apa? Mari kita bercermin dari firman Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus lebih percaya kepada yang namanya firman Tuhan ketimbang yang namanya perkataan hati kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Karena Alkitab dengan jelas berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap yang namanya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang dikatakan percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan, bukan kepada hati kita sendiri? Karena hati kita, Bapak Ibu Saudara, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka hati manusia itu sudah kotor. Bahkan dikatakan dalam Yeremia, hati manusia itu licik, penuh penipuan. Oleh sebab itu, hati kita ini harus diselaraskan dengan yang namanya firman Tuhan. Kita harus lebih banyak mendengarkan suara Tuhan melalui firman dan Roh Kudus-Nya ketimbang suara hati kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Saudara, orang yang berjalan berdasarkan hatinya sendiri, maka dia bisa tersesat. Kenapa? Karena hati ini akan ada beberapa hal akan mencondongkan manusia itu kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya begini, secara manusia, ketika seseorang disakiti, maka hati manusia itu akan berkata apa? Hati manusia itu akan berkata apa? Kalau kita jujur, maka akan bilang begini, balas orang itu. Ketika seseorang seandainya mengalami yang namanya fitnaan, mengalami yang namanya sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, maka hati manusia itu akan berkata, ya kan, untuk apa? Untuk membalas perbuatan orang tersebut. Sedangkan firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Artinya apa? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan yang namanya kejahatan. Dan kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk hidup mengampuni, untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nah, kalau orang hidup hanya berdasarkan hatinya Bapak Saudara, ketika dia lagi marah, dia ikuti, maka dia akan melampiaskan amarahnya. Dia akan melampiaskan hawa nafsunya. Oleh sebab itu Alkitab bilang, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi hidup kita, hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mengikuti firman-Nya. Kita mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus yang berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau orang membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan hatinya, maka akan ada yang namanya turun naik, karena berdasarkan mood. Gitu. Kan begitu. Mencintai Tuhan itu bukan berdasarkan mood, Bapak Ibu Saudara, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Kita mengikuti Tuhan bukan berdasarkan mood kita. Kalau berdasarkan hati kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gundah gulana, gitu. Itu hati. Nah, kalau mengikuti hati, percaya, maka Bapak Saudara kita nggak bisa. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Daud
sebagai contoh ya orang yang mencintai Tuhan dan orang yang bijaksana. Dia tidak mengikuti apa yang jadi kata hatinya yang tidak sesuai firman Tuhan. Sehingga ketika hatinya sedang merasa tidak baik, dia perintahkan kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Katakan amin. Jadi dia tidak mengikuti apa kata hatinya, tapi dia mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Katakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi ketika dia memuji Tuhan, bukan berdasarkan mood hatinya, bukan berdasarkan kata hatinya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Latihlah dirimu beribadah, maka kita beribadah. Katakan amin. Kenapa orang jadi malas ya hidupnya, ibadah malas, apalagi ibadah online, sesuka-suka hatinya. Kenapa? Karena dia percaya kepada kata hatinya dan dia ikuti kata hatinya, bukan berdasarkan firman Tuhan. Sehingga dia seenaknya ibadah sesuka hatinya. Hatinya bilang malas, maka dia malas ibadah. Tetapi kalau dia percaya firman Tuhan, meskipun tubuhnya letih, meskipun hatinya berbicara, seandainya dia lagi tidak mood untuk ibadah, dia tetap akan beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Hati-hati, terkadang kita nggak sadar tentang hal ini, bahwa hal itu adalah sesuatu yang namanya kebebalan Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, hari ini kita dibukakan oleh Tuhan. Sehingga yang namanya virus atau noda kebebalan ini boleh dibebaskan, boleh dibersihkan dari kehidupan kita. Kita harus lebih percaya kepada yang namanya firman Tuhan, kepada Roh Kudus, ketimbang yang namanya hati kita sendiri. Katakan amin. Dan biarlah hati kita diubahkan sehingga kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kemudian yang kedua, orang bebal dikatakan dalam Amsal 26 ayat 11 berkata demikian. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kita buka Amsal 10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Nah Bapak Ibu Saudara, orang bebal dikatakan seperti anjing kembali ke muntahannya. Jadi dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kesalahan yang sama. Orang benar bisa jatuh dalam dosa. Karena kelemahan, karena ada sesuatu, kita bisa jatuh, manusia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi orang benar tidak hidup di dalam dosa. Contoh di dalam Alkitab, saya kasih contoh lagi Daud. Daud itu adalah orang benar. Dan saya percaya Daud itu adalah orang bijak. Mengapa Bapak Saudara saya katakan demikian? Orang bijak ketika dia melakukan kesalahan, dikasih tahu itu salah, maka dia akan bertobat, dia minta maaf, dia minta ampun, dan dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang bijak. Tapi kalau orang bebal apa Bapak Saudara? Melakukan kesalahan, dikasih tahu itu salah, tetapi masih bikin salah. Melakukan kesalahan berulang-ulang. Daud pernah jatuh dalam dosa. Dia berzina dengan Batseba. Tetapi kemudian ketika dia dikasih tahu, dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Apa yang dia lakukan? Dia mengakui kesalahannya. Dia bertobat dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Itulah orang bijak yang mengerti. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan mau kita bertobat dari yang namanya kebebalan ini. Ini waktunya gereja Tuhan harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Salah satunya yaitu jalan-jalan orang bebal. Katakan amin. Katakan yes, saya nggak tahu keadaan Bapak Saudara.
tapi datanglah kepada Tuhan. Dia Allah setia dan adil. Kalau kita minta ampun dosa kita, Dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Dia akan menyucikan segala pelanggaran kita. Karena Dia Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Itu yang berikutnya Bapak Saudara. Orang bebal yang dikatakan dalam Ayub. Pasal yang kelima ayat yang kedua berkata. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 15 ayat 7 berkata, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Yang ketiga Bapak Saudara, orang bebal itu adalah orang yang mempunyai hati yang kalau saya bilang kotor. Dia hidup yang namanya suka yang namanya iri hati, ya sakit hati, nyimpan dendam. Itu dinamakan yang namanya orang bebal. Haleluya. Dan biarlah hari-hari ini kita dibebaskan dari yang namanya hati yang demikian. Sehingga hidup kita menjadi orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Orang bebal berikutnya menurut Alkitab dikatakan Amsal 18 ayat 6 sampai 7. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi lawannya. Haleluya. Dalam kitab Amsal mengatakan bahwa ternyata orang bebal ini memiliki perkataan yang tidak baik Bapak Saudara. Oleh sebab itu Alkitab katakan buanglah segala dusta. Buanglah segala ucapan menipu. Ucapan-ucapan kotor yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Alkitab katakan barang siapa yang mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya, dia harus menjaga perkataannya. Dari yang namanya ucapan dusta, ucapan menipu, kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk kita menjaga perkataan kita. Jangan menimbulkan pertengkaran, gosip Bapak Saudara, adu domba. Tetapi anak Tuhan mulutnya mendatangkan kasih karunia dan perdamaian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Katakan haleluya. Katakan amin. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena dialah disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Perkataannya membawa damai, bukan membawa pertengkaran, bukan membawa perbantahan, bukan membawa kekacauan, bukan membawa hoak fitnah, tetapi membawa perdamaian. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau suami istri ya, suami melakukan ini, yang nama istri juga dibebaskan dari yang namanya kebebalan. Saya percaya rumah tangga akan ada yang namanya kedamaian. Kenapa? Karena nggak suka berbantah-bantah, nggak suka bertengkar, Bapak Saudara. Karena dia adalah orang bijak, bukan orang bebal. Haleluya, puji Tuhan. Berikutnya Bapak Saudara, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 11. Perhatikan di sini. Dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. Ini penting. Ya, biar Tuhan menyelidiki hati kita, menguji batin kita hari-hari ini. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Katakan amin. Siapa mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu biarlah hati kita terbuka untuk Tuhan selidiki, untuk Tuhan uji. Dan Tuhan mendapatkan langkah-langkah hidup kita, perbuatan kita sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan katakan dia akan memberikan upah kepada orang tersebut. Amin. Katakan haleluya. Dikatakan begini. Seperti ayam hutan mengerami yang tidak ditelurnya, demikianlah orang menggaruk kekayaan secara tidak halal.
ya, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Jadi Alkitab katakan orang bebal itu orang seperti apa? Orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal. Bisa cara dengan menipu, korupsi, Bapak Ibu Saudara. Tidak halal, melakukan kejahatan, mencuri. Maaf ya, menjual diri. Dia mengumpulkan harta, mendapatkan uang, kekayaan dengan cara yang tidak halal. Itu disebut juga orang bebal. Dan dengar baik-baik Bapak Saudara, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Katakan amin. Orang yang mengejar harta, yang mengejar kekayaan, akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan duka. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu biar kita lebih cinta Tuhan. Bukan cinta harta, bukan cinta dunia, bukan cinta uang. Tetapi kita lebih cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang bebal dikatakan. Yesaya 32 ayat 5-7. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang berbudi luhur. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan. Dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad. Dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Biarkanlah kosong perut orang lapar. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancangkan perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Dari Yesaya 53 ayat 5-7 ini apa yang dilakukan orang bebal. Tetapi sebagian sudah saya terangkan di ayat-ayat sebelumnya. Tetapi yang ini yang terakhir Bapak Saudara. Orang bebal itu tidak memiliki belas kasihan. Dikatakan dia membiarkan kosong perut orang lapar. Orang yang haus kekurangan minum ada di depan matanya, dia biarkan. Bahkan orang miskin yang membela haknya Bapak Saudara, itu dicelakakan, orang sengsara dicelakakan. Demi untuk hal-hal tertentu, dia mengorbankan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara. Haknya tidak dibela, padahal dia bisa melakukan itu. Itu juga disebut orang bebal. Oleh sebab itu Bapak Saudara, hari-hari ini Tuhan mau kita dibebaskan. Atau kita bertobat dari yang namanya jalan-jalan yang jahat. Salah satunya apa? Yaitu kebebalan. Katakan amin. Saya percaya kalau gereja, umat Tuhan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dari kefasikan, dari kebebalan, dari kemunafikan. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni setiap kita. Serta memulihkan negeri kita. Katakan amin. Katakan yes. Mau negeri kita dipulihkan? Di samping kita cari wajah Tuhan. Kemudian kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat. Salah satunya dari yang namanya kebebalan. Maka saya percaya doa-doa kita akan didengar dari Tuhan. Dari sorga. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan memulihkan negeri kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dan siapkan hati kita untuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kali kita akan masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata kita akan mengingat-ingat yang namanya kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan, kematiannya, pengorbanannya di kayu salib.
Oleh sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita memejamkan mata kita dan kita merenungkan kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami kenal Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Namun Engkau dijadikan dosa supaya kami dibebaskan Tuhan dari dosa. Tuhan Yesus, Engkau angkat aku jadi anak-Mu. Engkau ampuni, Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau bela. Tuhan, ketika aku salah, Engkau tegur, bahkan Engkau hajar sebagai anak yang Kau kasih. Siapakah aku ini ya Tuhan? Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Horabatakaya rabakaya ralaba. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Kinaralabatakarabarabarabaraba. Tuhan, Engkau mati di kayu salib. Engkau menderita, Engkau dihina, Engkau difitnah. Itu semua karena kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari ikuti kata-kata saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Mari renungkan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Apabila kita tidak menyimpan dosa, sakit hati, iri hati, atau dosa-dosa lainnya. Oleh sebab itu, sebelum kita sehidangan dengan Tuhan, kita mengoreksi kehidupan kita. Jangan simpan dosa. Kalau kita dengar hari ini tentang yang namanya kita harus meninggalkan kebebalan, bertobat dari yang namanya kebebalan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, kuduskan aku, sucikan aku, layakkan aku Tuhan untuk sehidangan dengan-Mu. Oh rabatakarabaraba, basuh dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan kami, basuh dengan darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk sehidangan dengan Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang percaya. Anak-anak 12 tahun dilarang ambil perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan, bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora batakara la bara bara bara
buat firman-Mu. Dan terima kasih buat persekutuan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan, aku percaya umat-Mu sudah dipulihkan. Umat-Mu sudah mengalami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih lagi, kami semua semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kita dalam ibadah pada hari ini. Dan saya percaya yang memberi dengan sukacita karena mengasihi Tuhan, itu merupakan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin, katakan yes. Bapak Ibu Saudara yang juga sudah kembalikan persepuluhan, saya percaya Bapak Saudara taat akan yang namanya firman Tuhan. Persepuluhan ada miliknya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang taat. Meskipun ibadah secara online, tetapi mereka mengerti akan firman-Mu. Mereka berjalan bukan dengan kata hati mereka, tetapi mereka berjalan apa yang menjadi kata Tuhan, firman Tuhan. Karena mereka adalah orang bijaksana, mereka tetap memberikan persembahan Tuhan Yesus, meskipun ibadah online, dan tetap mengembalikan persepuluhan, karena mereka tahu persepuluhan itu milik Tuhan. Dan mereka, kami semua harus tetap menopang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus sama berdoa, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran bagi umat-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Pelihara umat-Mu di masa-masa seperti ini Tuhan, seperti Engkau memelihara Elia secara ajaib di masa-masa yang sukar. Dan apa yang ditabur, seperti halnya Ishak menabur di masa-masa kelaparan dan menghasilkan berlipat kali ganda. Demikian juga ini terjadi bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Mari kita juga akan berdoa untuk bangsa kita. Angkat tanganmu. Korabatakara, berdoa dalam bahasa roh. Korabatakaya ralamo. Hikarala bara. Kami angkat tangan kami untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Hinarala bara. Kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia, keselamatan atas Indonesia, shalom atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan, kami perkatakan dalam nama Yesus, COVID-19 diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Pentakosta yang ketiga sedang terjadi atas Indonesia. Penuaian jiwa yang besar, bangkit anak-anak muda, gereja-gereja bangkit di dalam nama Yesus terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo serta Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan Yesus, seluruh jajaran pemerintah pusat sampai ke daerah, berikan ya Tuhan keunitian dalam nama Yesus. Dan aku percaya hikmat-Mu turun untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami akan melihat Indonesia keluar dari permasalahan yang ada, menang dari resesi ekonomi, menang dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Berkati distribusi vaksin yang sedang berjalan, biar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko,
Nyoto Raharjo beserta Ibu Hermin dan keluarga besar. Karayon kami Pak Heron beserta keluarga besar yang ada. Berkati dengan berlimpah-limpah. Urapi, lindungi, sertai ya Tuhan. Dan juga gembala cabang di GBI Salemba dan Cibubur Times Square juga Tuhan berkati dengan keluarganya. Di dalam nama Yesus, seluruh pengerja, seluruh jemaat juga dilindungi dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kalau sementara kami mau akhiri, kami siapkan hati kami terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya kita yang percaya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.